adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita ketemu lagi, kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kakak akan persilahkan adik-adik untuk mengambil waktu bersaat teduh. Oke, silahkan saat teduh. Ya, sudah selesai? Kalau sudah selesai, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Ya, masih tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi. K-A-S-I-H. Oke? K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya, silakan duduk kembali. Ya, adik-adik, saatnya kita membuka ibadah kita di dalam doa. Sikap doanya. Ya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas setiap penyertaan-Mu ya Bapa di sepanjang hari ini. Juga Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada-Mu meskipun kami di rumah masing-masing. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan ya Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami dan juga membimbing kami ya Tuhan dalam ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Ya Bapa, inilah doa kami, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca pujian Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 66, ayatnya yang ketiga sampai 6.
Mazmur 66 ayat 3-6 yang akan dibacakan oleh teman kita Natali. Silahkan Natali. Mazmur 66 ayat 3-6. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memasmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Ya, terima kasih Natali. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Evi. Nah, untuk itu adik-adik duduknya yang manis, yang rapi, kita siap mendengarkan firman Tuhan, oke? Shalom adik-adik, kita ketemu lagi pada hari ini dengan Kak Evi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Evi mau bertanya dulu nih, firman Tuhan yang minggu lalu, ada yang ingat enggak? Ya, tema yang disampaikan oleh Kak John, cerita tentang minggu lalu. Ada yang ingat enggak temanya? Ya, aku semangat memberitakan keselamatan. Keselamatan itu siapa yuk? Ada yang tahu enggak? Keselamatan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan, kekuatan bagi kita, ya. Itu tema kita minggu lalu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu. Kami sudah memulai ibadah kami. Tuhan kiranya memberkati. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya mau menolong kami. Tuhan kiranya memberkati kami. Sehingga firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kepada adik-adik. Tuhan kiranya mau menolong. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat di Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Ya, firman Tuhan akan dibacakan oleh teman kita, Adik Milka. Silakan Adik Milka, tolong dibacakan firman Tuhannya. Pembacaan Alkitab dari Keluaran 21 1 sampai 6 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja
pada tuannya untuk seumur hidup. Terima kasih adik Milka atas bacaan firman Tuhan di Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 dengan judul tentang hak budak Ibrani. Ya, Kak Milka ya. Judul kita pada hari ini, kemerdekaan membawaku berani berkarya. Ya, karena minggu lalu semua ikut upacara enggak? Karena kita upacara dari rumah. Ya, kita memperingati hari apa? Iya, hari kemerdekaan kita. Walaupun biasanya adik-adik upacara di sekolah masing-masing, minggu kemarin tidak ya. Semua di rumah masing-masing. Di sini Tuhan ingin mengajarkan kita tentang kemerdekaan membawaku berani berkarya. Kak Evi mau tanya, ada enggak yang mengerti? Ada yang tahu enggak tentang budak, kata budak? Ayo adik-adik yang kelas tanggung pasti tahu tuh apa itu namanya budak dan apa itu perbudakan. Ya, budak itu orang yang bekerja, ya, orang yang di bawah kekuasaan seseorang. Ya, dia bekerja harus mengikuti peraturan. Dia bekerja itu tidak boleh sembarangan. Ya, budak itu dia harus bekerja, ayo, dari pagi, punya waktu dari pagi sampai malam, sampai tuannya sudah mau tidur, baru dia bebas. Ya, pada zaman dahulu budak itu benar-benar tidak bisa bersantai-santai, tidak bisa bekerja, capek, tunggu sebentar. Tak bisa. Budak itu harus cepat kerja. Ayo kerja ini. Tidak boleh lihat ngobrol sedikit sama temannya, tidak boleh. Ya, harus bekerja dengan giat. Harus bekerja dengan tidak boleh ada istirahatnya. Itu adalah budak pada zaman dahulu. Ya. Budak yang harus bekerja kepada tuannya dengan upahnya itu sedikit, tapi tenaganya yang dia keluarkan harus banyak. Itu juga budak pada zaman dahulu, ya. Nah, sekarang ini ada juga yang membuat orang diperbudak, ya. Orang yang bekerja di rumah kita tidak boleh melakukan dia seperti budak. Ada enggak yang punya asisten? Ada yang punya mbak-mbak di rumah? Kita enggak boleh melakukan mereka, memaksa mereka harus bekerja. Yang bisa kita lakukan, jangan kita suruh dia. Mbak, saya mau makan, siapkan piringnya mana, airnya mana. Semua siapkan di depan kita. Padahal kita bisa melakukan sendiri. Kita bisa ambil sendiri piringnya. Kita bisa mengambil minuman sendiri. Tidak perlu dilayani harus sampai di depan kita. Ya, Tuhan mau kita supaya menghargai. Tuhan mau supaya kita menghargai juga sesama kita, mencintai juga sesama kita. Tidak melakukan seperti zaman dahulu, ya, diperbudak. Tapi sekarang bukan lagi budak namanya ya, tapi biasa kita panggil mbak atau asisten rumah tangga, ya. Itu yang Tuhan mau. Karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengasihi sesama kita, mengasihi tanpa melihat tingkatan-tingkatan, tanpa melihat siapa dia, kamu anak miskin atau kamu tidak mempunyai apa-apa. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan mengajarkan kita supaya kita selalu mengasihi sesama kita manusia, ya. Tuhan ingin kita supaya dapat berhubungan yang baik bersama
teman-teman kita. Walaupun dia orang yang tidak punya, ya teman-teman di sekolah yang tidak punya, kita harus tetap bersama-sama. Jangan dia tidak punya, kita main suruh-suruh dia di sekolah, ya, atau di tempat main. Bawain saya punya tas itu, atau bawain saya punya mainan. Kalau kamu tidak mau bawain, saya tidak mau ajak teman main. Tidak boleh, ya. Itu namanya sudah membudak dia, mempekerjakan dia, membedakan dia, ya. Tuhan tidak mau, ya. Kita harus bersama-sama. Kalau mau main sama-sama, ya sama-sama bawa, ya sama-sama bermain dengan dia. Nah, adik-adik, sekarang kita masih juga pada zaman ini, kita juga ada tuh namanya perbudaan. Perbudaan apa? Kevi, ada yang diperbudak oleh HP. Ayo siapa yo? Tahu enggak apa itu diperbudak HP? Ya? Pemain adik-adik disuruh, ayo dek mandi, sebentar mah, belum selesai gamenya. Adik makan, tunggu mah, sebentar lagi mah, bentar lagi menang mah. Ya, tidak mau lepas dari HP. Itu juga sudah apa? Diperbudak HP. Tinggal dia stop main HP-nya, dia pergi mandi, apa yang diperintahkan mamanya dia laksanakan, tidak masalah. HP-nya bisa kok diulangi main, ya. Dia tidak akan membuat kita mati HP-nya, kita mati permainan itu, kita juga akan susah, enggak, ya. Tapi bisa kita stop HP-nya, apa yang disuruh mama kita lakukan, apa kita disuruh oleh kakak kita bisa kita lakukan, ya. Tidak diperbudak oleh HP atau apapun itu, permainan yang bisa kita lepas. Apalagi disuruh belajar, ya. Sebentar mah, iya mah, bentar mah saya kerja ini mah lewat HP. Padahal bukan PR yang dikerjakan, tapi main game. Itu sudah diperbudak oleh game itu sendiri, ya. Jadi Tuhan mau kita bebas, kita merdeka. Jangan mau berfokus dengan apa yang kita suka, ya. Tuhan mau kita merdeka, apapun yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, ya. Kita bersyukur negara kita sudah merdeka. Negara kita tidak gampang merdekanya, ya, dengan pejuang-pejuang berjuang, ya, dengan segala sesuatu Tuhan ingin bangsa kita merdeka, ya, sehingga kita dapat hidup bebas, kita dapat hidup mau belajar dimanapun kita bisa. Kalau pada zaman dahulu waktu masa penjajahan tidak bisa, apalagi mau punya HP sekarang, mau ini kita tidak bisa komunikasi dengan pulau-pulau lain, tidak bisa, ya, karena kita masih dijajah, dibelenggu oleh penjajah-penjajah. Dia nggak mau tuh bangsa Indonesia berhubung dengan pulau-pulau lain sehingga mereka kalah, mereka nggak mau. Tapi karena kuasa Tuhan, karena penyertaan Tuhan, bangsa kita dapat merdeka. Kita dapat pendidikan makin bisa dilaksanakan sampai ke pelosok-pelosok, pendidikan dapat dilakukan, ya. Kita dapat melaksanakan semuanya. Kita harus bersyukur, mengucap syukur karena kuasa Tuhan memerdekakan kita supaya kita saling mengasihi. Kita tidak membenci suku yang berbeda, teman yang jelek atau teman yang tidak sama dengan kita. Kita harus tetap bersama, saling mengasihi, ya, saling menjaga, saling melindungi sehingga persatuan dapat dilakukan, ya. Kalau kita berpisah-pisah, saling membenci, mana bisa kita duduk bersama, mana bisa kita akan beribadah bersama, ya. Pasti kita di kelompok-kelompok tersendiri, ya. Jadi Tuhan mau kita mengucap syukur untuk kemerdekaan yang sudah kita peroleh, ya, sehingga kita harus saling mengasihi bersama
teman-teman, bersama sesama manusia tanpa membedakan statusnya, ya, pendidikannya, dia kecil atau besar, dia jelek atau cantik, ya, tidak. Tapi Tuhan mau kita mengasihi sesama kita manusia, ya. Ya, dengan kita mengasihi sesama kita, ya, dengan kita mengasihi teman-teman kita tanpa membedakan dia dari suku mana, dia itu miskin atau kaya, ya, kita harus bersama-sama supaya kita dapat bersatu, kita dapat beribadah bersama-sama, tidak saling membedakan, ya. Itu yang Tuhan mau, kita berkarya, tetap kita menikmati kemerdekaan kita ini dengan berani berkarya di rumah kita masing-masing, ya. Sekarang adik-adik tahu enggak, dengan corona ini kita juga seperti di penjara, betul enggak? Tidak bisa bermain bebas, tidak bisa bersekolah, tidak bisa, iya. Dengan corona ini aja kita sudah seperti di penjara, seperti terbelenggu, nggak bisa bermain bersama, nggak bisa pergi sekolah sama-sama, tidak bisa pergi ibadah IMPA, kita ibadah dari rumah masing-masing, ya, seperti kita di penjara, seperti nggak bebas. Tapi Tuhan mau kita tetap berkarya, kita tetap mau melakukan ibadah di rumah masing-masing, tidak berputus asa, ya. Kita tetap berdoa bersama teman-teman, kita bisa mengucap syukur, ya, dengan kemerdekaan kita ini. Kita bisa lewat HP, ya, kita bisa berkomunikasi lewat telepon sama teman-teman, ya. Nah, itulah yang Tuhan inginkan kepada kita, selalu berkarya, beraktivitas walaupun kita dari rumah. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan kuis untuk minggu depan, ya. Di sini ada, ya, kuisnya untuk adik-adik yang kelas kecil dan kelas TK, ya. Minta ajar adik-adik buat hafalan, ya. Yang hafalannya terdapat di Efesus 6 ayat 8. Ya, bagaimana caranya, Kak? Adik-adik direkam, tapi ingat, ya, walaupun Kak Evi nggak lihat atau kakak-kakak lain nggak lihat, tapi siapa yang lihat? Ya, betul, Tuhan dan mamanya, ya. Lihat, ya, adik-adik harus hafal dan membacakan hafalannya direkam, tapi nggak boleh direkam mamahnya kasih tulisan di depan, itu nggak namanya hafalannya, Mah, ya. Adik-adik harus hafal, dia membacakan dengan daya ingatnya di Efesus 6 ayat 8. Ya, Efesus 6 ayat 8 yang bunyinya, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya, itu hafalannya. Dan untuk kelas tanggung, dituliskan apa yang harus kamu lakukan pada masa-masa pandemik ini. Ya, apa yang adik-adik lakukan? Itu tugas untuk minggu depan. Siapa yang 5 orang pengirim pertama, dia yang akan ditayangkan di rekaman minggu depan. Oke, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya mau menolong kami, ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang mengetahui bagaimana cara melakukan kemerdekaan itu, sehingga kami dapat mengasihi sesama kami tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Engkau, ya Tuhan. Biarlah kami selalu mengasihi teman-teman kami tidak saling membedakan, kami tidak selalu
nyiksa teman-teman kami. Kami tidak selalu memerintah teman-teman kami ya Tuhan. Biarlah kami saling mengasihi, saling meluk mereka dengan kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya mau memberkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan kiranya mau menolong mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan untuk di daerah kami khususnya, kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kami. Tuhan kiranya beri hikmat bagi mereka sehingga mereka dapat jalankan pemerintahan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberikan sukacita, Tuhan kiranya mau menolong ya Tuhan. Untuk pendeta-pendeta yang ada di daerah-daerah, Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, adik-adik layan kami ya Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Tuhan jauhkan segala virus-virus yang menyerang mereka ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan mau jamah, Tuhan kiranya mau menolong, Tuhan kiranya mau sembuhkan. Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kakak-kakak layan kami. Tuhan kiranya memberikan kesehatan sehingga mereka dapat menyampaikan firman-Mu melalui siaran-siaran maupun dari HP ini ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Begitu juga orang tua kami ya Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka ya Tuhan dalam segala usaha mereka dalam masa pandemik ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Kak Evi untuk firman-Nya. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, untuk itu kiranya apa yang sudah adik-adik dengar, adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita nyanyikan pujian Kasih Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kita nyanyikan sekali lagi. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapa yang persembahannya? Dan kita akan memberikan persembahan sambil menaikkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada
Ya adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa karena Kau senantiasa memberkati kami, memberikan kami segala sesuatunya yang kami butuhkan. Dan ya Bapa, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan ya Bapa, biarlah apa yang kami berikan ini juga yang datang daripadamu dapat berguna bagi kemuliaan namamu di muka bumi ini. Inilah doa kami, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi, kita akan memuji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, lenting jari, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan tetap Tuhan. Ya, silakan duduk kembali. Ya adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita satu dalam doa. Ya, sikap doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami di sepanjang kami beribadah pada hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati kami, segala aktivitas kami selama sepekan ke depan ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya ya Bapa, apa yang kami lakukan juga dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, sekarang ibadahnya sudah selesai. Kita akan ketemu lagi minggu depan bersama kakak layan yang lainnya, oke? Dadah, selamat hari Minggu. Oh iya. Tapi sebelum kita pisah, kita jongkok dulu. Kita jongkok sama-sama, oke? 1, 2, 3, Immanuel. Yes, selamat hari Minggu. Bye-bye.